Saya lihat Indonesia mulai mengikuti jejak China untuk menertibkan influencer dan juga para penyebar disinformasi, fitnah, dan kebencian untuk ditertibkan dan dimusnahkan dari bumi Nusantara. Apakah yang akan terjadi dan mengapa BPOM RI mengaku bermitra dengan Indonesia New Media Forum? Mari kita bahas sampai tuntas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja terjadi polemik antara para Gen Z, milenial, SJW, betul sekali. Saya bilang kalian semua SJW yang ngamuk-ngamuk saat mendengar dan begitu saja percaya atas berita yang disebarkan oleh media-media yang saya duga dan saya, menurut keyakinan saya, menyebarkan DFK seperti dan kawan-kawan. BPOM RI merekrut media-media seperti, kemudian ditunjukkan list medianya dan dikomentari oleh SJW yang lainnya. Dan mengapa saya bilang ini adalah awal dari peperangan yang akan terjadi sebentar lagi. Mas Denny, sebenarnya ada beberapa poin tentang Indonesia New Media Forum ya di sini, di mana INMF ini menaungi beberapa media-media yang dalam tanda kutip disebut homeless. Beberapa pernyataan ternyata pemerintah sempat mengeluarkan, bukan pemerintah, INMF-nya ini mengeluarkan list media apa yang tergabung di mereka, dan pemerintah itu ngajak bekerja sama. Cuman kayaknya ramenya ini arahnya karena media-media ini ada beberapa yang langsung angkat bicara bahwasanya kami nggak tergabung di INMF dan juga kami tidak ada bekerja sama dengan pemerintah begitu. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah INMF ini mengumpulkan media homeless, dan terus kemudian pemerintah di sini mengajak bermitra INMF-nya ini tadi. Dan saat itu diumumkan, langsung saja media-media yang ya mungkin salty kepada pemerintah ini memberitakan bahwa ini loh list media yang tergabung dalam INMF dan mereka ini direkrut oleh pemerintah. Yang saya pikir, kalaupun pemerintah akan melakukan itu, pemerintah nggak akan juga itu mengumumkan seperti yang dikatakan oleh Roy Lee. Nah, jadi sebenarnya nggak akan mungkin itu terjadi karena kalaupun iya, pasti merekrutnya secara diam-diam. Dan pada kenyataan, Kodari di sini yang merupakan ketua BPOM RI itu tidak pernah mengatakan merekrut. Seperti yang saya kutip di sini, beliau mengatakan bahwa INMF mitra baru dari BPOM Pemerintahan Republik Indonesia dalam ekosistem media digital di Indonesia. Jadi yang bermitra itu adalah BPOM RI dan INMF, bukan dengan anggotanya. Nah, apakah anggotanya ini adalah anggota yang lengkap, resmi, atau mereka sudah pasti akan mengikuti semuanya? Itu kan sama seperti kalau misalkan anak-anak SMA logo OSIS seperti itu. Nah, apakah mereka akan selalu ikut semua acara OSIS? Ya enggak juga. Apakah mereka anggota OSIS? Diharapkan begitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang seharusnya tidak usah menjadi polemik. Tetapi karena sentimen negatif terhadap pemerintah yang ada pada para milenial dan juga Gen Z SJW ini tadi, dan kebanyakan dari mereka, for your info, menurut saya di sini merasa keren kalau harus anti pemerintah. Di ruangan ini juga ada yang seperti itu. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa it's okay untuk seperti itu, tetapi menyebarkan berita hoax ini adalah sesuatu yang keliru. Dan ini saya pikir itu sangat tidak perlu seperti ini, tapi malah ini menjadi sebuah bukti bahwa mereka itu harus ditertibkan. Yang di sini yang memicu polemik juga adalah di mana ada beberapa media yang ini dari INMF-nya kayaknya, bukan dari BPOM RI-nya ya. Bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Karena mereka sempat mengeluarkan beberapa list nama media, sedangkan media itu nggak merasa bagian dari mereka gitu sebenarnya. Nah, berarti yang keliru di sini adalah INMF-nya. Yeah. Saat mereka mengajukan daftar itu tadi. Tapi apakah BPOM RI akan bisa memverifikasi data itu tadi? Kan tidak. Bahkan jika ternyata memang data itu tadi keliru, maka INMF-nya ini tadi yang harus memberikan klarifikasi. Tapi kan yang diserang di sini adalah BPOM RI-nya. Karena apa? Ya mereka ini merasa keren kalau harus nyerang pemerintah. Karena mereka ini merasa keren kalau harus melakukan perlawanan, melakukan sebuah movement. Dan ini sesuatu yang tidak kondusif di dalam kondisi geopolitik internasional yang seperti ini. Kalau mau kritik tidak apa-apa, tapi saya merasakan sekali mereka ini ingin mengagitasi agar sesuatu kekacauan, kerusuhan apapun ini, nepalkan atau apapun itu terjadi. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan. Dan saya sayangkan sekali lagi bahwa ini semakin buktikan kalau demokrasi ini juga nggak
sesuai untuk Indonesia. Kita harus menemukan demokrasi tersendiri yang dinamakan demokrasi Pancasila. Mungkin juga ada bagian dari kekhawatiran juga dari dari media-media yang mungkin tergabung dalam INMF ini, begitu bermitra dengan pemerintah, mereka akan menjadi netral ataupun bisa diatur atau pemerintah. Siapa sih yang netral? Emang Tempo netral? Bullshit kalau itu semua terjadi. Kalau dibilang cover both sides, oke, tapi tidak menjamin kenetralan. Yang dimaksud oleh Bakom RI di sini adalah menyediakan seterang-terangnya informasi yang akan disampaikan sehingga siapapun yang akan menyiarkan berita ini akan bisa menyiarkan berita secara berimbang. Karena sekarang ini terlalu keruh. Maka dikatakan oleh Bakom RI, media ini terbagi menjadi empat. Satu media konvensional seperti yang ya kita lihat ada Tempo, ada iNews dan sebagainya. Lalu kemudian ada new media seperti ya yang ini tadi, homeless media yang tidak memiliki kantor redaksi, tidak memiliki website. Lalu kemudian ada media sosial ya. Kalian, saya, kita semua memiliki akun kita untuk menyuarakan apapun, dan juga media DFK. Dan ini banyak nama-nama anonim yang kita tidak kenal di Facebook yang mengajak mengagitasi terjadinya perpecahan di Aceh, mengajak kerusuhan rasial berdasarkan ras di Indonesia Timur, dan juga hal-hal yang memang saat ini ada banyak sekali, dan mereka lah sejatinya yang menjadi musuh pemerintah, bukan media konvensional, bukan para pelaku new media ini tadi, dan bukan juga pemilik media sosial seperti Denny Darko, Ferry Irwandi, siapapun yang ada di sini. Mas, mungkin juga di pikiran beberapa netizen ini juga ya, maksudnya kayak di saat media INMF ini bergabung dengan pemerintah, dan mungkin ada salah satu media ya homeless nggak punya website dan apa namanya, dan susunan redaksi yang jelas ini jadi mitra ya bahasanya, pemerintah ini seolah di mata netizen ini bisa mengatur-ngatur kayak INMF ini tolong siarin berita yang baik tentang permanen atau gimana gitu. Ya, kalau memang seperti itu, mosok segop itu Pak Kodari terus diumumin, kan enggak. Jadi kalau menurut saya enggak lah. Kalau yang nggak suka mungkin akan Kodari itu licik, ya kan? Kodari itu punya maksud tersembunyi. Kodari itu apa? Tapi nggak mungkin juga dan gitu loh. Masa terus mereka bilang kalau kami membayar mata-mata ini dan ini, nggak mungkin gitu loh. Kan aneh gitu loh, ya kan? Nggak mungkin juga gitu. Jadi kalau kalian mencoba kritisnya tuh yang kalau jangan sama kayak misalkan, tapi ini hal yang berbeda dengan saat kalau tidak salah saya membaca Ferry Irwandi itu mengatakan anti terhadap bukan anti ya, saya refresh kata-katanya, tapi mengatakan bahwa come on, kalian semua yang percaya bahwa kekacauan ini ditimbulkan oleh Soros, tapi mengapa Soros di sini itu membiayai Open Society Foundation ini kan membiayai banyak donor-donor yang didonori ini tadi kan. Lah kalau memang dia ingin melakukannya secara tersembunyi, mengapa mereka menunjukkannya secara terang-terangan? Oke, kalau saya boleh mengomentari, apa yang dilakukan oleh Soros ini tidak perlu disembunyikan karena dia memang ingin menyebarkan faham. Jadi mengerti ya? Jadi karena orang-orang di sini ingin dicuci otaknya untuk mereka itu setuju sama faham mereka, maka ini tidak perlu disembunyikan. Tapi kalau ingin memberikan sebuah berita palsu, menurut mereka ya, dan berita ini disebarkan untuk menandingi berita kritik, berita yang kritis terhadap pemerintah ini tadi, maka nggak mungkin dong ini terus diumumin seperti itu. Nggak masuk akal. Mas, cuman kalau dibilang tentang kerusuhan INMF ini, di satu sisi juga sebenarnya yang bisa kita soroti juga kan yang disayangkan ya bahasanya ada kenapa pada akhirnya Bakom RI ini langsung bermitra INMF ini, padahal INMF ini sampai hari ini saya searching ya, di hari ini di tanggal 8 itu belum ada kejelasan INMF ini itu siapa aja gitu. Oke, tapi kan ada sebuah niat. Karena kita kembali lagi ya di sini ya, karena kita harus menggunakan hati kita secara putih dan suci. Oke, di sini Pak Kodra itu ngomong INMF adalah mitra baru dari Bakom RI. Kalau mitra baru, kalau menurut almarhum Mas Didi Kempot, Bojo Anyar, berarti ada Bojo Lawas, ada mitra lama. Lah mitra lama ini adalah ya diharapkan Tempo, iNews, terus kemudian ya narasi saya tidak tahu, maksudnya agak homeless ya, Metro TV, itu kan mitra lama mereka. Dan mitra baru adalah INMF ini tadi. Siapa tahu nanti media sosial seperti kita semua akan dijadikan mitra juga. Kita kan nggak pernah tahu, tetapi maksud saya adalah ini adalah sebuah reaksi berlebihan. Ini mirip dengan saat ada konser musik kemarin yang saat terus begitu tahu kalau ada perusahaan Freeport yang mensponsori, mereka langsung buru-buru menyatakan mundur dari satu festival musik itu tadi dan menyatakan
Yang kalau menurut saya, kalau mereka ingin menyuarakan silahkan. Tapi hal-hal seperti ini, cancel seperti ini, saya pikir juga perlu sebuah penalaran yang lebih lagi. Dan kita tidak bisa melakukannya secara seperti menganggap kalau kita, ya berarti bukan kalian dan kita semua selalu bertentangan. Itulah yang merusak saya pikir kehidupan berbangsa di Indonesia kali ini. Oke, terakhir Mas. Cuma kan ini sebenarnya Bakom RI mengganti INMF sebagai mitra itu dengan beberapa tujuan, termasuk salah satunya pemetaan media yang ada di Indonesia, karena ya media-media homeless ini agak susah dipetakan karena kan dia nggak punya struktur yang jelas website resminya ya. Dan juga jamin justru pemerintah ini ingin menjamin kebebasan pers di antara media-media ini, karena mereka kan nggak bisa bernaung ke Dewan Pers juga. Menurut Mas Denny Darko, apakah memang tujuannya juga lempeng itu? Kan banyak juga netizen yang bilang, alah itu tujuan lempeng itu masa iya gitu. Sekarang saya tanya yang pertama adalah, yang disebut lempeng itu artinya apa? Memberitakan berita sebenar-benarnya. Iya. Oke. Nah, sebenar-benarnya itu tujuannya apa? Agar masyarakat tidak resah, gelisah, dan terpecah-pecah. Ataukah membohongi dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% ternyata bohong? Saya pikir orang-orang yang masih percaya 5,61% itu adalah bohong. Kita akan tahu bahwa nantinya pasti akan terbongkar. Tapi pada kenyataannya, di Indonesia semuanya baik-baik saja. Oke, memang akhirnya PHK terjadi di mana-mana. Oke, memang ternyata harga memang akan naik. Dan ternyata juga banyak jadi capital flow yang membuat Indonesia ini mengalami kehancuran IHSG. Tetapi kita kan harus tahu bahwa ini terjadi di negara lain juga. Apakah ini adalah kesalahan pemerintah? Dan apakah salah jika pemerintah menginginkan sebuah kondisi yang kondusif agar bisa membangun sesuatu untuk lebih baik lagi? Mereka masih berpikir kita ini seakan-akan dua perahu yang berbeda menuju ke arah yang berbeda. Kita di perahu yang sama. Yang mana kalau pemerintah di sini melakukan kebohongan, kita akan tenggelam bersama-sama. Maka saya pikir ini sesuatu yang, ini sama kita menanyakan ke anak umur 10 tahun, nanti dia besar jadi apa? Dia nggak akan tahu mau jadi apa. Ya kita sebagai orang tua akan mengarahkan untuk belajar banyak hal, memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, hingga sampai mereka nanti usianya di umur 19-20 tahun, mereka memilih untuk menjadi apa. Nah saya pikir bocah-bocah piik yang ada di, ini seharusnya yuk ikut dulu lah dengan ini semua. Jangan buru-buru protes yang berlebihan. Silakan mau protes dan kritik, tetapi kita harus tahu, kita harus melakukan ini dengan cara bersama-sama. Tidak bisa dengan idealisme dan kenaifan yang ultra. Karena ini hanya akan membuat kegaduhan dan membuat ini akan porak-poranda. Terima kasih jika kalian masih mengikuti hingga akhir dari ini. Mohon untuk dimengerti lebih jauh tentang apa yang saya katakan dan tidak ada niat untuk memecah belah atau mengajak kepada kebencian. Bahkan ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua bersatu bersama-sama membangun nusa bangsa. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.